Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvina Jati Wijaya, NIM I1C020053 dari Farmasi A Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum mengenai stimulasi in vitro model farmakokinetika pemberian ekstravaskuler. Yang selanjutnya adalah tujuan dari praktikum pada kesempatan kali ini. Tujuan umumnya adalah memahami konsep farmakokinetika suatu obat menggunakan simulasi konsentrasi obat di dalam darah. Tujuan khususnya yang pertama, mempelajari konsep farmakokinetika suatu obat dengan menggunakan simulasi dosis konsentrasi obat di dalam darah. Yang kedua, melakukan penentuan parameter farmakokinetika data darah pemberian ekstravaskuler dengan menggunakan metode residual. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan larutan baku kerja dari pewarna makanan. Nah, di sini saya telah menyiapkan 1 liter air serta 150 mg pewarna makanan. Lalu, untuk membuat larutan baku kerja, kita campurkan 150 mg pewarna makanan ke dalam 1 liter air. Setelah dimasukkan, lalu diaduk hingga homogen. Setelah kita mendapatkan larutan baku induk, langkah selanjutnya adalah mengencerkan larutan baku induk menjadi seri konsentrasi 125, 100, 75, 50, 25, 12,5, 6,25, dan yang terakhir yaitu 3,125 mg per liter. Lakukan perhitungan pengenceran terlebih dahulu dengan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 sebelum dilakukan pengenceran agar didapatkan konsentrasi yang kita inginkan. Nah, pengenceran dilakukan dengan cara mengambil sejumlah larutan baku induk sesuai dengan perhitungan pengenceran untuk diencerkan ke dalam air suling dan dilakukan hal yang sama sehingga didapatkan seri konsentrasi yang diinginkan. Tahapan kedua yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Nah, untuk mendapatkan panjang gelombang maksimum, kita menggunakan larutan baku. Amati nilai serapan atau absorbansi pada panjang gelombang pada rentang 530-570 nanometer menggunakan spektrofotometer. Setelah itu, buat kurva serapan terhadap panjang gelombang dari larutan baku. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu pembuatan kurva baku. Setelah kita mendapatkan nilai absorbansi atau serapan dari tahap yang kedua, kita akan membuat tabel hasil pengamatan serta kurva kadar larutan baku terhadap nilai absorbansi. Setelah itu, kita akan mencari koefisien korelasi dan persamaan garisnya. Tahapan yang keempat yaitu simulasi model farmakokinetika in vitro. Pada percobaan ini dianggap dosis puncak dicapai pada pemberian keempat hingga kelima, sehingga percobaan ini dilakukan dengan memasukkan obat sebanyak 4 hingga 5 kali. Cara kerja dari percobaan ini yaitu pertama, kita mengisi wadah ini dengan air suling atau aquade secara kuantitatif sesuai dengan nilai volume distribusi. Setelah itu, kita tambahkan 1/5 hingga 1/4 dosis metilen merah ke dalam wadah sesuai dosis yang telah ditentukan sebelumnya. Metilen merah yang ditambahkan diambil dari larutan baku yang telah disesuaikan volumenya. Setelah ditambahkan, lalu kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita akan mengambil sampel sebesar nilai clearance.
Setelah itu, sesegera mungkin kita menggantinya dengan Aquades sebanyak volume yang keluar. Hal ini dilakukan berkali-kali sehingga semua data dosis metilen merah didapatkan. Selanjutnya, ukur serapan sampel pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh dan gunakan air suling sebagai blanko. Tahapan yang terakhir yaitu hitung parameter farmakokinetikanya.